Halo, nama saya Mira Desliana dan pada kelas online Direct Marketing dan CRM kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai RFM dan LTV. RFM dan LTV merupakan bentuk customer valuation atau penilaian kepada pelanggan yang dilakukan berdasarkan nilai aktual dalam bisnis dan diukur dalam rentang waktu tertentu. RFM dan LTV termasuk penting untuk dinilai dalam CRM. Salah satunya adalah untuk mengidentifikasi siapa pelanggan terbaik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai RFM. RFM merupakan singkatan dari resensi, frekuensi, monetary value. Resensi adalah kapan transaksi paling baru atau terakhir dilakukan oleh pelanggan. Sementara frekuensi adalah seberapa sering seorang pelanggan melakukan pembelian dalam rentang waktu tertentu. Sementara monetary value adalah berapa nilai yang dikeluarkan oleh pelanggan tersebut pada periode terakhir transaksi. Dalam RFM, perusahaan memberikan skor 1 untuk penilaian skor terendah dan skor 5 untuk penilaian skor tertinggi. Simulasi secara sederhana akan saya jelaskan. Misalnya, ada sebuah toko, namanya Maju Terus. Mereka punya 3 pelanggan bernama Tini, Lilis, dan Cecep. Toko Maju Terus ingin mengidentifikasi siapa pelanggan terbaiknya dalam 3 bulan terakhir. Maka dilakukanlah analisa penilaian pelanggan secara aktual berdasarkan RFM. Pada resensi, tercatat secara waktu bahwa Tini terakhir berbelanja di toko Maju Terus di tanggal 5 September, Lilis di tanggal 16 Agustus, dan Cecep di tanggal 28 Agustus. Sehingga skor resensi yang diberikan pada saat analisa bulan September 2020 adalah Tini mendapatkan skor 5, Lilis 3, dan Cecep 4. Pada frekuensi, toko mencatat bahwa Tini dalam 3 bulan terakhir melakukan 4 kali pembelian, Lilis melakukan 7 kali pembelian, dan Cecep melakukan 2 kali pembelian. Sehingga skor frekuensi yang diberikan dalam rentang waktu 3 bulan terakhir adalah Tini mendapatkan skor 4, Lilis mendapatkan skor 5, dan Cecep mendapatkan skor 3. Dan yang terakhir untuk monetary value, toko mencatat bahwa saat pembelian terakhir, Tini membayar Rp200.000, Lilis membayar Rp750.000, sedangkan Cecep membayar Rp500.000. Sehingga skor monetary value yang diberikan pada saat pembelian terakhir adalah Tini mendapatkan skor 3, Lilis mendapatkan skor 5, skor yang tertinggi karena dia membayar Rp750.000, dan Cecep mendapatkan skor keempat. Skor ini kemudian dapat digabungkan atau dijumlahkan. Tini mendapatkan skor 12, Lilis 13, dan Cecep 11. Dengan demikian, dapat disimpulkan Lilis diidentifikasi sebagai pelanggan terbaik dari penilaian RFM. Contoh penerapan RFM: 1. Pelanggan dengan skor tertinggi dari 3 komponen mewakili pelanggan terbaik. Contohnya seperti Lilis tadi. Yang kedua, pelanggan dengan skor tinggi secara keseluruhan, tetapi frekuensinya hanya 1 adalah pelanggan baru. Perusahaan dalam hal ini itu dapat memberikan penawaran khusus untuk meningkatkan frekuensi pembelian. Sementara yang ketiga, pelanggan yang mempunyai skor tinggi pada frekuensi tapi rendah untuk resensi adalah pelanggan yang setia, tapi dia tidak beli belakangan ini. Nah, untuk pelanggan yang ini, perusahaan perlu melakukan promosi untuk mendorong pembelian atau melakukan survei untuk menemukan alasan kenapa mereka tidak membeli lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai LTV. LTV merupakan singkatan dari Lifetime Value atau disebut juga sebagai Customer Lifetime Value
atau CLV. Secara sederhana, LTV merupakan nilai finansial yang didapat oleh perusahaan dari pelanggan setia yang diprediksikan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, toko maju terus mempunyai range produk yang bervariasi dengan harga berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp500.000. Jika rata-rata pembelian pelanggan bernama Lilis setiap sebulan sekali adalah Rp350.000 dan Lilis diprediksikan akan menjadi pelanggan setia sampai 3 tahun ke depan, maka perhitungan LTV-nya adalah sebagai berikut. LTV sama dengan rata-rata transaksi per tahun dikali rata-rata biaya transaksi dikali loyalitas hitungan tahun. Jadi LTV-nya adalah 12 bulan dikali 350.000 dikali 3 tahun. Dengan begitu, customer lifetime value Lilis adalah Rp12.600.000. Dalam penerapannya, LTV juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi pelanggan di masa yang akan datang dan dapat dilakukan segmentasi pelanggan berdasarkan nilai LTV. Sebuah perusahaan juga banyak memodifikasi LTV dengan memasukkan faktor lainnya. Misalnya adalah 1. Consumer retention rate. Yang kedua, mereka juga bisa memasukkan profit margin per customer. Dan yang ketiga, rate of discount juga mereka bisa masukkan. Yang keempat, average gross margin per customer. Dalam hal ini, contoh perhitungan LTV yang lebih kompleks tersebut dilakukan oleh Starbucks dengan cara perhitungannya yang juga nanti akan kami sajikan dalam presentasi. Hal lainnya, perusahaan juga menerapkan perhitungan revenue, ya, misalnya dari pengurangan biaya rata-rata akuisisi customer atau yang disebut dengan CAC terhadap LTV. Contoh real perhitungannya mengenai hal ini juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam materi presentasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.